Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Fauzi Putri dengan NIM 33342100055 dari kelas B Kimia Fisik Teknik Metalurgi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai kesetimbangan fasa part yang pertama. Diagram fasa senyawa murni. Yang pertama ada stabilitas fasa. Di sini ada jumlah fasa. Fasa adalah sejumlah zat homogen, baik secara kimia maupun fisika. Secara umum dikenal 3 kelompok fasa, yaitu fasa gas, fasa cair, dan fasa padat. Jumlah fasa dalam suatu sistem biasanya dilambangkan dengan P. Kemudian ada transisi fasa. Transisi fasa merupakan perubahan spontan yang terjadi pada temperatur tertentu untuk tekanan tertentu. Kemudian ada kriteria termodinamika stabilitas fasa. Nah, kriteria termodinamika stabilitas fasa ini didasarkan pada energi Gibbs suatu zat, khususnya energi Gibbs molar. Untuk sistem yang terdiri dari zat tunggal, energi Gibbs molar dan potensial kimia persis sama. Yang kedua, ada batas fasa. A. Sistem karakteristik yang terkait dengan transisi fasa. Di sini ada dua diagram fasa, yaitu diagram fasa 2D dan diagram fasa oksigen. Pada diagram fasa 2D itu ada fasa padat, fasa cair, dan fasa gas. Kemudian ada triple point, yaitu titik yang menunjukkan bahwa fasa padat, fasa cair, dan fasa gas bertemu atau berada di satu titik. Kemudian ada critical point, yaitu titik yang menunjukkan bahwa kerapatan cairan sama dengan kerapatan uap. Kemudian berpindah pada diagram fasa oksigen. Di sini, triple point-nya berada pada tekanan 0,0015 atm dan suhu minus 219 derajat Celcius. Sedangkan untuk critical point-nya berada pada tekanan 50 atm dan suhu minus 119 derajat Celcius. Nah, dari fasa padat ke fasa gas, itu bisa langsung tanpa melewati fasa cair dengan membutuhkan 0,0015 atm, tekanannya itu di bawah 0,0015 atm. Dan suhunya itu di atas minus 219 derajat Celcius. Sedangkan dari fasa padat ke fasa cair, itu membutuhkan tekanan di atas 0,0015 atm dan suhu di atas minus 219 derajat Celcius. Sedangkan dari fasa cair ke fasa gas, itu membutuhkan tekanan di atas 0,0015 atm dan suhunya itu di antara minus 219 derajat Celcius sampai dengan minus 119 derajat Celcius. Nah, jika suhunya konstan, maka tekanan harus dinaikkan. Kemudian ada aturan fasa. Aturan fasa merupakan hubungan umum antara derajat kebebasan atau F, jumlah komponen atau C, dan jumlah fasa atau P dalam suatu kesetimbangan. Derajat fasa atau F adalah jumlah variabel intensif yang dapat diubah dalam kesetimbangan tanpa mengganggu jumlah fasa dalam kesetimbangan. Variabel intensif ini ada 3, yaitu tekanan, suhu, dan komposisi. Kemudian jumlah komponen atau C adalah jumlah minimum ion atau molekul yang diperlukan untuk menentukan komposisi semua fasa yang ada dalam sistem. Hukum Gibbs. Hukum Gibbs ini F sama dengan C min P plus 2. Untuk sistem satu komponen, kalau sistemnya satu komponen berarti C-nya 1. Berarti F sama dengan 1 min P plus 2. 1 tambah 2, 3. Maka aturan fasanya berubah menjadi F sama dengan 3 min P. Karena fasa tidak mungkin sama dengan 0, maka derajat kebebasan maksimum adalah 2. Artinya sistem satu komponen paling banyak memiliki 2 variabel intensif untuk menyatakan keadaan sistem, yaitu tekanan dan suhu. Yang ketiga, ada 3 diagram fasa representatif. Yang pertama ada karbon dioksida. Nah, ini merupakan diagram perbandingan antara tekanan dengan temperatur atau suhu. Nah, diagram di samping menunjukkan kemiringan positif yang menunjukkan bahwa suhu leleh karbon dioksida meningkat dengan meningkatnya tekanan. Artinya, suhu leleh karbon dioksida ini berbanding lurus dengan tekanan.
Karena triple point berada di atas 1 atm, cairan tidak dapat terbentuk pada tekanan atmosfer normal pada suhu berapapun. Setidaknya diperlukan tekanan minimal 5,11 atm agar cairan dapat berubah bentuk. Yang B ada air. Batas padat cairan pertama menunjukkan variasi antara suhu leleh dengan tekanan. Pengiringan yang sangat curam menunjukkan bahwa diperlukan tekanan yang sangat besar untuk perubahan yang signifikan. Garis tersebut memiliki kemiringan negatif hingga 2 kilobar. Artinya suhu leleh turun saat tekanan dinaikkan. Yang ketiga ada helium. Pada tekanan 1 bar, fasa padat dan gas helium tidak pernah berada dalam kesetimbangan berapapun rendahnya suhu. Garis lambda menunjukkan dua fasa cair berada dalam kesetimbangan. Helium padat dapat diperoleh pada tekanan di atas 20 bar, di mana helium padat memiliki perbedaan struktur atom, HCP, dan BCC. Kemudian ada diagram fasa biner untuk liquid. Yang pertama, diagram tekanan uap. Berdasarkan hukum Raoult, tekanan uap komponen-komponen dari campuran dua cairan ideal berhubungan dengan komposisinya. Tekanan uap A itu sama dengan fraksi mol A dikalikan dengan tekanan uap A murni. Sedangkan tekanan uap B sama dengan fraksi mol B dikalikan dengan tekanan uap B murni. Untuk tekanan uap campuran total, maka dapat dirumuskan dengan tekanan uap campuran total sama dengan tekanan uap A ditambah dengan tekanan uap B. Kemudian disubstitusikan sehingga tekanan uap campuran total sama dengan tekanan uap B murni ditambah dengan tekanan uap A murni min tekanan uap B murni, keduanya dikalikan dengan fraksi mol A. Nah, dari persamaan tersebut dapat diketahui bahwa tekanan uap total pada temperatur tertentu berdasarkan komposisinya berubah secara linear dari titik tekanan uap A murni ke titik tekanan uap B murni. Dengan demikian, dimanapun titik di atas garis, yaitu pada tekanan sistem yang melampaui tekanan uapnya, berada pada fase cair yang stabil, dan dimanapun titik di bawah garis berada pada fase uap atau gas yang stabil. Komposisi uap. Pada saat terjadi keseimbangan antara fasa uap dan cairan, komposisi dari kedua fasa tersebut tidak harus sama. Kita berpikir bahwa tentunya uap mengandung lebih banyak zat volatil. Hal ini dapat dipastikan melalui tekanan parsial komponen yang dapat diketahui dari persamaan di bawah ini. Kemudian, dari hukum Dalton, fraksi mol gas Y dan YB dapat dirumuskan menjadi YA sama dengan tekanan A dibagi dengan tekanan, sedangkan YB sama dengan tekanan B dibagi dengan tekanan. Untuk tekanan parsial dan tekanan total dapat dinyatakan dalam fraksi mol cairan dengan persamaan berikut jika hanya diketahui fraksi mol cairan A, XA. Nah, YA sama dengan fraksi mol A dikali dengan tekanan uap A murni dibagi dengan tekanan uap B murni plus tekanan uap A murni min tekanan uap B murni. Keduanya dikalikan dengan fraksi mol A. Sedangkan untuk YB sama dengan 1 min YA. Kemudian di sini ada fraksi mol cairan terhadap fraksi mol gas. Diagram tersebut menunjukkan kebergantungan YA terhadap XA pada berbagai nilai, sehingga tekanan uap murni A dibagi dengan tekanan uap murni B itu sama dengan 1. Yang kedua, ada diagram komposisi suhu. Konstruksi diagram. Nah, komposisi awal cairan dipanaskan hingga didihnya di T2. Pada titik A2, uap pertama mulai terbentuk, kemudian berakhir dengan komposisi uap A aksen 2. Terjadi pengembunan dengan fraksi mol yang sama dari A, kemudian komposisi cairan A3 dikumpulkan. Pendidihan dan kondensasi yang berurutan menghasilkan komposisi cairan yang lebih murni. Yang kedua, ada interpretasi diagram. Cairan A1, pada A1 cairan mendidih dan awalnya berada dalam kesetimbangan dan komposisi uapnya A aksen 1. Uap ini lebih kaya akan komponen yang lebih mudah menguap
atau B sehingga cairan habis di B. Semakin kaya A, titik D cairan bergerak ke A2 dan komposisi uap dalam kesetimbangan berubah menjadi A aksen 2. Pemanasan lebih lanjut memindahkan komposisi cairan lebih jauh ke arah A murni. Titik D naik dan komposisi uap berubah menjadi A aksen 3. Pada A aksen 4, komposisi uap sama dengan komposisi keseluruhan campuran. Yang ketiga ada diagram fasa zat cair. Pemisahan fasa. Misalkan, diagram di samping merupakan kurva suhu terhadap komposisi sistem nitrobenzena heksana. Nah, gambar kurva di sebelah kiri merupakan satu fasa yang kaya akan heksana, sedangkan gambar kurva di sebelah kanan merupakan fasa lain yang kaya akan nitrobenzena. Daerah di atas kurva merupakan daerah satu fasa, sedangkan daerah di bawah kurva merupakan fasa 2. TUC atau titik kritis atas merupakan temperatur tertinggi di mana pemisahan masih dapat terjadi. Jika komposisi cairan A pada suhu tertentu, maka komposisi fasa yang miskin akan nitrobenzena adalah A aksen. Sedangkan fasa lain yang kaya akan nitrobenzena adalah A aksen-aksen. Kemudian ada suhu larutan kritis. Suhu larutan kritis atas adalah suhu tertinggi di mana pemisahan fasa masih terjadi. Contoh pada sistem nitrobenzena heksana tadi. Sedangkan suhu larutan kritis bawah adalah suhu terendah di mana terbentuk dua fasa, contoh air dan trietilamina. Yang ketiga ada destilasi cairan yang dapat bercampur sebagian. Di sini ada grafik antara fraksi mol B terhadap temperatur. Sebuah sistem di E1 membentuk dua fasa yang bertahan tetapi dengan proporsinya itu berubah hingga di titik didih E2. Demikian pula uap yang mengembun di E3 menghasilkan cairan dua fasa dengan komposisi keseluruhan yang sama. Pada suhu tetap, cairan menguap dan mengembun seperti zat tunggal. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.